Oke, halo Job Seeker. Hari balik lagi sama aku Ferdan Tanara, perwakilan Binus Career Ambassador. Dan hari ini kita akan live bersama kawan lama grup untuk membahas peluang internship. Mungkin kita akan memulai dengan saya mengundang Kak Rini dan Klarinta terlebih dahulu untuk bergabung bersama kita. Oke, Kak Klarinta sepertinya sudah join. Saya akan request untuk bisa bersama-sama dengan kami. Oke. Sebentar. Oke, sambil menunggu, apa kabarnya Job Seeker? Semoga pada sehat-sehat semua dan oke. Halo, Maaf, selamat siang Kak Karin. halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar ya Kak? Apa kabarnya Kak Klarin? Halo, baik nih. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, terdengar Kak, terdengar. Oke, oke, sudah lengkap. Sudah ada Kak Rini juga. Halo, Mungkin, hai, mungkin pertama-tama boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. baik, siapa duluan nih? Oke, mungkin Karin terlebih dahulu, mungkin lanjutkan sama ke Karin setelah itu. Baik, halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Rini. Saya saat ini di bagian rekrutmen di Kawan Lama Group. Oke, Oke. halo, oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Clarita, saya bagian di rekrutmen juga sebagai rekrutmen di Oke, baik. Selamat datang, Kak. Semoga kita bisa sama-sama memberi sharing ilmu bareng-bareng supaya para bisa mendapatkan informasi lengkap. Mungkin kita bisa eh, perkenalan dulu kalian. Lama-lama terus seperti apa? Mungkin bisa secara overview tentang Oke, baik, Kawan Lama Group sendiri kita sudah berdiri lebih dari 65 tahun, jadi sejak tahun 1955. Mohon maaf nih, suara saya terdengar jelas kan ya? jelas, Kak, jelas. Oke. Nah, jadi kita bidang bisnisnya cukup banyak, unit bisnisnya juga cukup banyak. Ada kawan lama industrial, itu kita distribusi barang-barang teknik, alat-alat untuk manufacturing. Kemudian kita juga ada retail bisnis seperti S1ware, retail bisnis di bidang perkakas, alat-alat rumah tangga. Kemudian ada informal furnishing di bidang furniture dan aksesoris rumah. Kemudian kita ada Toys Kingdom, mainan anak-anak, lalu ada food and beverage seperti Chatime, Kabob, Gindako. Lalu kita juga ada e-commerce bisnis yaitu rupa-rupa.com. Ada klikmro.com dan kita juga punya fintech bisnis yaitu Dana Kini, seperti itu. Wow, ternyata ya baru ternyata juga saat kalau intern di kawan lama ini kita banyak juga lowongan role yang bisa diberikan ya Kak ya. Betul? Kalau ngomong-ngomong tentang internship Kak, mungkin program magang sedang berjalan apa akan apa magang. Kak Klarinta mau jelasin kalau di saya Kak Klarinta agak itu ya putus-putus ya. Iya Iya, benar. sorry, agak putus-putus ya. Halo, Iya, masih putus-putus nggak ya? Sudah Kak, sudah terdengar. oke. Tadi sorry sampai Feren boleh diulangi tadi pertanyaannya? Jadi
mohon dijelaskan program magang di Kawan Lama dibukanya kapan dan mungkin durasinya itu berapa? Oh baik, tentang internship ya, di Kawan Lama itu kita memang ada program internship, yaitu biasanya kita setiap awal tahun, lalu di pertengahan tahun. Jadi di semester pertama dan semester kedua biasanya ya, dimulai dari Juli atau September sebenarnya. Kita tetap ada beberapa intern vacancy yang tetap open sih, tapi memang kebanyakan itu di awal tahun. Nah, untuk semester berikutnya di bulan Juni, mulai Juli itu kita juga banyak kebutuhan magang sebenarnya. Jadi banyak vacant yang kita open juga. Oke. Mungkin boleh Kak mungkin secara umumnya atau secara role utamanya aja sih Kak yang dibuka supaya kita kira-kira kira-kira apa yang ini mungkin dijelaskan ada role apa aja. Oke, baik. Untuk posisi-posisi internshipnya ya yang kita open ya, Feren ya. Jadi kita saat ini lagi buka untuk creative designer, terus atau graphic designer, lalu ada video kreatif atau video editor, kemudian kita juga di bidang IT, information technology kita juga open seperti mobile programmer, terus .NET developer, kemudian ada juga PHP developer, lalu saat ini kan lagi ngetren untuk data scientist ya. Jadi kita juga open untuk internship di bidang data analis atau data engineer. Nah, kemudian di bidang writer untuk yang jurnalistik kita juga open seperti SEO, content writer, copywriter gitu ya, web content. Nah, itu di area untuk writer juga kita lagi open. Kemudian ada juga search engine marketing, itu paid marketing yang pasang-pasang iklan di Facebook, pasang iklan di Google Ads, nah di Instagram Ads, nah itu kita juga sedang vacant untuk internshipnya. Lalu ada di bidang HR, kita juga sedang membutuhkan internship di learning and development dan di organizational development. Kurang lebih saat ini kita lagi open di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya mau apply silahkan untuk mulai internshipnya kita juga bisa menyesuaikan dari jadwal kuliah teman-teman juga. Wow, menarik banget ya. Lowongannya tuh banyak banget. Jadi kalau bisa disimpulin itu jurusan yang terbuka pun juga banyak ya. Bisa kayak jurusan apa? Dari kalau untuk awal tahun ini untuk yang rata-rata teman-teman intern itu masuk di bulan Februari, akhir Februari sama bulan Maret. Ada juga sih yang Januari, cuma kebanyakan kita teman-teman intern itu join di bulan Maret. Jadi kalau misalnya untuk pertengahan tahun, biasanya sih kalau sekarang kan udah mau libur lebaran ya, jadi setelah lebaran tuh biasanya teman-teman juga udah mulai kita open untuk masuk lagi gitu. Oke, mantap. Kak, sebelum kita ngebahas tentang program daftar, mungkin penasaran sih, gimana sih cara nemuin role magang yang sesuai kita, ya? Entah itu jurusan atau itu tidak sejurusan tapi kita senang, gimana cara untuk intinya gitu? Dari Clarinta mau coba sharing? Oke, saya bantu jawab ya Kak ya. Kalau pertama sih cara untuk menemukan magang yang sesuai ya. Pertama harus cari informasi dulu nih sebanyak-banyaknya. Jadi rajin-rajin searching perusahaan yang membuka lowongan magang. Terus pokoknya cari-cari informasi secara detail sih. Terus yang kedua mungkin bisa follow sosmednya perusahaan nih. Karena kan sekarang udah zamannya semua sosial media ya. Biasanya perusahaan-perusahaan dan di bagian rekruternya mereka akan memposting lowongan pekerjaan yang cukup banyak di sosial media, di Instagram juga kita juga cukup banyak untuk postingnya. Lalu nggak lupa juga untuk buat akun di LinkedIn ya, secara itu untuk yang formalnya lah, di sana juga cukup banyak untuk seperti headhunter pun banyak yang mencari kandidat gitu dari LinkedIn. Lalu bisa memperluas networking, tanya teman, terus terhubung dengan HRD, bisa via email, mungkin menanyakan lowongan magang yang dibuka. Lalu kenali juga keinginan karir, terus apply
posisi yang sesuai dengan minat atau yang sesuai dengan jurusan. Bisa cari tahu kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi magang tersebut. Oke, lalu mengasah skill dan memperluas pengetahuan seputaran job desk-nya dari perusahaan. Lalu membuat CV atau portofolio yang menarik agar perusahaan juga bisa tertarik untuk memprosesnya lebih lanjut. Wow, rangkaiannya sangat amat detail ya Kak ya. Mungkin Kak Rini mau nambahkan? Saya rasa itu sih cukup. Mungkin kalau begitu, kalau dirangkum berarti yang terus follow Instagram perusahaan yang ingin dituju, buat CV, dan juga jangan lupa bangun LinkedIn agar recruiter itu juga bisa jejak sosial kalian itu baik. Benar-benar, jadi kenali jalur informasinya. Jadi teman-teman bisa rajin searching gitu ya, sosial media perusahaan, lalu ada job portal juga. Kemudian kenali juga jalur-jalur informasi seperti pelatihan, soft skill, gitu sih. Terus bikin akun gitu ya, kalau misalnya ada job portal atau akun LinkedIn tuh juga bikin akun LinkedIn. Terus abis itu perluas networking juga penting, Feren. Jadi kayak misalnya teman untuk tanya-tanya teman gitu ya, atau mungkin temannya punya kenalan HRD, atau misalnya temannya juga udah dapat intern, kan kita juga bisa nanya ya, masih ada apa job vacancy atau enggak, atau misalnya bisa kirim lamaran kemana. Nah itu networking juga penting. Mungkin kakak bisa sharing tipsnya, mungkin cara network itu tuh bagaimana, apakah webinar harus yaudah aja atau gimana Kak? Ya, rajin-rajin ikut webinar. Terus kan ada banyak acara-acara yang diadakan kampus, terus diadakan perusahaan, misalnya job fair virtual begitu ya. Itu kita juga bisa ikut gitu. Terus follow Instagram dari universitas, dari perusahaan, supaya kita bisa dapat informasi-informasi dan kita ikut gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, harus jemput bola. Betul. Boleh membahas tentang proses pendaftaran. Mungkin kita juga job seeker, gimana sih alurnya supaya bisa jadi anak magang. Nah, Clarinta bisa sharing nih. Oke, kalau untuk proses magang ya internship di tempat kami di Kuala Lumpur, kita punya portal nih sebenarnya di biodata.karir.kawarlama.com. Jadi kalian bisa register di sana, lalu bisa lihat vakansi yang dibuka nantinya apa. Nah, terus dibaca juga nih kira-kira kita sesuai dengan kualifikasi tersebut nggak ya. Setelah di-apply nanti akan ada psikotes online. Psikotes online-nya itu juga menjadi salah satu tolak ukur untuk proses rekrutmen di Kawarlama sendiri. Jadi prosesnya kalau bisa dikerjakannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh gitu. Nanti kalau memang sudah selesai psikotes, nanti dari para rekruter akan mereview hasilnya dari CV-nya, dari data dirinya, dari hasil psikotesnya gitu. Kalau memang oke, akan lanjut nih untuk tahap interview dengan rekruter, lalu setelah review juga sudah oke, akan lanjut dengan final interview dengan user. Tapi selain dari web kami, kita juga punya update-nya di Instagram. Kita banyak posting atau vacancy di Instagram juga. Oke, jadi langkah pertamanya itu bisa langsung register di websitenya ya Kak ya berarti? Betul. Oke, mungkin Kak ini ada yang menambahkan? Prosesnya biasanya dari website, atau kalau misalnya punya teman-teman yang intern di Kawarlama juga bisa apply via email gitu ya. Kan tadi kan kita harus memperluas networking juga gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang sudah keterima intern, nggak ada salahnya sih titip CV gitu. Nah, kalau misalnya apply lewat website kita, itu akan terhubung sama psikotes online. Setelah teman-teman mengerjakan psikotes online di website kita, nanti
dari akan tahapan selanjutnya kita akan undang untuk interview, terus kemudian ada hiring manager atau user untuk interview juga. Setelah itu baru kita kabarkan teman-teman akan diterima atau tidak gitu. Oke, okay, thank you Kak. Aku sedikit penasaran untuk yang psikotes online banyak dari kita juga takut, aduh ini susah banget nggak sih, tingkat kesulitannya apa aja pelajarin, mungkin boleh Kak di Sebenarnya nggak perlu khawatir banget sih. Jadi psikotes kita terdiri dari intelligence test, kemudian personality test. Jadi itu yang akan teman-teman kerjakan ketika apply di perusahaan kita gitu. Jadi tips-tipsnya adalah teman-teman pede aja dan kemudian istirahat yang cukup sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum psikotes online istirahat yang cukup, terus supaya fresh gitu ya ketika mengerjakan tesnya, dan pastikan internetnya cukup bagus juga jaringannya karena kan online ya, jadi akan terkait sama kondisi jaringan kita juga. Terus preparation waktu, jadi kadang kita juga harus memperhatikan waktu ketika mengerjakan tesnya, lalu kita pastikan kita pahami dulu instruksi tesnya baru mengerjakan, terus sama kita spare waktu lebih banyak lah gitu, jadi supaya nggak akan ada distraksi juga ketika mengerjakan tesnya. Oke. Kak, misalnya nih ada ya, pas online gagal, kayak diterima, apakah ada jangka durasi waktu supaya tesnya lagi, atau bagaimana Kak prosesnya? Kalau di kita memang ada untuk jangka waktu itu, kalau nggak salah selama psikotes itu akan berlaku selama 1 tahun kalau di website kita. Jadi kalau misalnya tahun ini bulan Maretnya gagal, bisa diulang Maret tahun depannya lagi ya Kak ya? Betul, benar-benar. Siap. Oke. Kalau begitu mungkin cari anak-anak ya, kayak mungkin ada kriteria khususnya atau bagaimana? Pada dasarnya sih kita tuh kriterianya general gitu ya. Jadi kita open internship untuk posisi-posisi intern ini sesuai dengan jurusan. Jadi berkaitan, karena kan kalau internship itu berkaitan sama pembelajaran dan penulisan laporan juga ketika magang nanti ya, biasanya di kampus. Jadi teman-teman pastinya akan diminta untuk melihat lagi apakah posisi yang kita open itu sesuai dengan jurusan yang diambil dan sesuai dengan minat atau enggak gitu, sama kira-kira mau atau tujuan laporan magangnya itu atau karir yang diinginkan itu seperti apa. Lalu pada khususnya untuk teman-teman intern yang kita cari itu yang pasti punya punya nilai-nilai yang sejalan dengan perusahaan. Jadi kadang-kadang juga ada requirement yang datang dari hiring manager atau user, tapi hal utamanya adalah ada 2 sih. Jadi karakter intern yang baik gitu ya, spirit belajarnya yang cukup tinggi, inisiatifnya bagus gitu, dan suka belajar juga. Jadi kalau misalnya teman-teman motivasi belajarnya juga cukup bagus gitu ya, semangat gitu, pasti yang ngajarin juga seneng kan gitu, yang ngajarin juga semangat juga ngajarinnya gitu. Jadi otomatis kita cari yang kepribadiannya baik, terus attitude-nya atau sikapnya baik, hal-hal simple sih yang pernah kita pelajari atau diajarkan gitu ya untuk kehidupan kita sehari-hari, kayak misalnya kalau ketemu orang menyapa gitu, kalau ketemu orang senyum gitu, ramah, seperti itu sih. Jadi kita cari yang attitude-nya baik sama mau belajar, itu 2 hal utamanya. Iya, berarti kalau di highlight itu adalah attitude dan willingness to learn-nya Kak ya. Mungkin ditambahkan dulu kan mengenai kriteria yang kawan grup ini cari. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi yang pasti kita butuh juga rata-rata biasanya tuh mereka yang bisa beradaptasi dengan baik dan cepat gitu. Jadi selain beradaptasi dengan lingkungan, dengan rekan kerja, bisa juga beradaptasi dengan pekerjaan gitu.
kurang lebih sih seperti itu. Oke, berarti kalau gini udah lengkap ya. Sudah jadi 3 poinnya. Harus mau belajar, adaptasi dengan baik, dan yang baik juga. Berarti ini adalah harus ingat HR itu kalau harus bisa menunjukkan hal ini. Keren. Oh ya, ada tambahan satu lagi. Biasanya juga kalau dunia kerja itu kan diminta untuk tidak menguasai satu hal lagi. Jadi tidak menguasai satu hal saja gitu ya. Jadi kita diminta untuk fleksibel juga, fleksibel dalam berpikir, dalam mengerjakan tugas gitu. Jadi kita kadang ketika internship itu juga akan diminta mengerjakan suatu project secara bersamaan, beberapa project dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi kita harus punya pemikiran yang apa ya, yang fleksibel juga dalam multitasking juga ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gitu. Oke. Jadi tetap tanggung jawab sama tugasnya dan bisa menunjukkan performance yang baik. Benar-benar. Sudah ngomongin apa yang dicari, kalau sekarang ngomongin terbalikannya Kak, apa yang harus dihindari, kayak don'ts-nya itu gimana? Jangan lakuin ini deh biar supaya diterima, supaya tidak nggak ditolak gitu, Kak. Ada don'ts-nya nggak Kak? Ada nggak ya Clarinta don'ts-nya? Kayaknya lagi ini ya sinyalnya. Rata-rata sih mungkin apa ya, kita carinya yang berintegritas juga, yang jujur gitu. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman ketika melamar magang itu ditanya pengalaman atau misalnya ditanya apa ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dikerjakan atau menjawab pertanyaan dengan jujur gitu, berintegritas yang baik, itu yang kita perhatikan juga gitu. Kalau don'ts-nya mungkin hindari untuk terlambat ketika video call interview, lalu tidak memberi kabar gitu. Jadi kita juga sangat menghargai teman-teman yang on time dan proaktif juga gitu ketika dijadwalkan untuk interview. Kalaupun misalnya nggak bisa informasikan untuk reschedule seperti itu. Jadi komunikasi yang proaktif itu juga penting. Yes. Setuju banget. Mungkin Kak Karin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Mungkin saya tambahkan aja, kalau misalkan memang mundur atau saya mungkin bisa informatif juga, infokan kenapa mundurnya, kayak gitu sih kurang lebih. Nah, para job seeker bisa lihat ya, ini banyak banget keyword yang sudah di-spill sama HR kita. Jadi kalau teman-teman tahu supaya bisa fix, bisa terima, bisa ya, supaya bisa aja harus. Next, kan kita itu pernah benefit apa yang para anak terima saat internship selama grup? Ya pasti kalau internship itu kita kan durasinya selama 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi pastinya teman-teman intern akan menambah pengalaman, dan kalau misalnya internship itu punya pengalaman internship apalagi 1 tahun, itu sudah, kalau lulus itu udah terhitung pengalaman gitu ya. Jadi tidak dinilai fresh lagi karena udah punya pengalaman mengerjakan proyek-proyek atau misalnya implementasi yang ada di perusahaan. Terus pengetahuan tentang industri di retail bisnis, karena kita bergerak di bidang retail bisnis, atau kita juga bergerak di bidang e-commerce, jadi pastinya punya pengetahuan tambah gitu ya tentang dunia kerja, terus bisnis secara retail dan e-commerce itu seperti apa. Lalu apalagi sekarang di dunia digital, dan kita banyak program-program atau banyak project-project yang berkaitan sama digital juga, pastinya akan menambah pengalaman teman-teman juga. Terus melatih problem solving, karena kan ketika bekerja kita pasti ada ketemu hal-hal yang kompleks, atau misalnya
pekerjaan-pekerjaan yang rumit gitu yang harus diselesaikan atau dituntaskan, itu juga akan melatih teman-teman juga punya skill problem solving gitu sih. Dan pastinya uang saku gitu ya kalau ada internship. Tapi yang penting yang penting itu kan pengalamannya ya. Jadi teman-teman intern jangan memikirkan uang sakunya dulu gitu, tapi mengutamakan pengalamannya dulu. Experience-nya, working experience-nya. Setuju, setuju. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditambah, ada yang kurang, atau ada yang kepikiran, oh ini kayaknya bisa deh. Nge-freeze kayaknya. Mungkin nambah relasi baru juga ya, melatih teman-teman untuk berkomunikasi, berdiskusi, kerjasama gitu. Karena kan ketika intern pasti kan ada bekerja dalam tim-tim kecil gitu, dan ketika ada meeting atau misalnya ada diskusi, teman-teman intern juga bisa ngasih ide-ide, bisa ngasih masukan-masukan. Nah itu melatih kemampuan berbicara di depan umum juga gitu. Nah, Kak, selama program itu, apakah ada project yang bagaimana Kak magangnya nanti? Supaya teman-teman juga bisa dapat gambaran nih, apa-apa aja ya. Biasanya iya, jadi ketika teman-teman udah join internship di kita, biasanya akan dibentuk tim-tim kecil gitu. Jadi ada mentornya, terus ada timnya. Jadi dikasih tugas, biasanya ada supervisor sama mentornya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham, nggak nanya, maksudnya nggak paham, butuh bertanya, juga ada mentornya. Jadi jangan takut, pasti ada dibimbing ya. Pasti kita juga paham ya, kalau internship kan pasti butuh pengalaman atau nggak punya pengalaman gitu. Jadi jangan takut, pasti kan akan diajarin juga gitu. Itu kali ya poin-poin asiknya saat intern di kawan lama, ada mentornya, terus working life-nya itu juga menyenangkan, dan benefitnya itu juga nggak cuma sampai di situ, tetap ada uang sakunya. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak, bagaimana cara si intern-intern ini bisa memaksimalkan waktu magang mereka supaya saat sudah selesai magangnya udah siap banget jadi tenaga kerja yang udah mantap banget lah Kak. Itu cara mereka Hmm, bagaimana Kak? yang pasti teman-teman intern itu menurut saya harus kenali kompetensinya, terus potensi-potensi diri sendiri sama karakter sendiri juga gitu ya. Jadi ketika intern tahu apa hal-hal yang harus diimprove sama teman-teman gitu, harus belajar apa, terus teman-teman ketika internship, ketika dapat tugas juga bisa memperbanyak research gitu ya, ketika magang yang berhubungan sama job role-nya di magang tersebut, terus skill-skill yang dibutuhkan, bisa melatih skill, misalnya, oh saya kurang dalam berkomunikasi nih, kalau misalnya meeting saya kurang pede, atau misalnya saya masih ragu-ragu untuk berbicara gitu, jadi teman-teman bisa latihan gitu, ngasih ide-ide kecil, atau ngasih ngomong pas ada reporting gitu dalam tim kecil, dalam meeting. Nah itu kan bisa melatih juga. Jadi kenali karakter teman-teman dan kompetensi teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengasah potensi yang teman-teman punya. Kemudian ikuti training atau soft skill yang berhubungan. Terus yang pasti latihan-latihan, perbanyak research. Pasti kan kalau research kita menambah skill kita juga ya. Terus kalau misalnya ada diskusi, research dulu, dan ketika diskusi juga bisa proaktif, dan teman-teman itu juga bisa menjadikan latihan berbicara gitu. Dan yang pasti ketika intern itu di setiap perusahaan, baik di kawan lama juga atau mungkin perusahaan lain juga, itu pasti ingin teman-teman intern yang inisiatif gitu ya, dan maksimal ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan usahakan tepat deadline gitu. Ini juga udah dengar berkali-kali ya, tepat waktu, deadline dikerjakan. Mungkin ini adalah juga keyword utama supaya kalian juga harus siap saat nanti magang di Kawan Lama Group, harus bisa tepat waktu. Nah, Kak Clarin sudah balik lagi.
di sini mungkin tadi sempat terganggu koneksinya. Kita lagi bahas bagaimana cara anak magang bisa memaksimalkan waktunya supaya selesai magang nanti sudah sudah menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Kak Karin kembali nge-freeze lagi. Mungkin kalau bisa disimpulkan itu ternyata semuanya tuh harus start somewhere, nggak bisa langsung sekali masuk langsung jadi keren. Jadi kita harus punya baby step kita. Kalau sebenarnya kita masih malu untuk ngomong, kita bisa mulai ngomong nanti di rapat, seperti kata Karini, menyampaikan pendapat, mulai aktif proaktif. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian masih mungkin levelnya masih belum yang kayak lancar banget gitu. Semua itu pasti bisa asalkan konstan dan konsisten. Benar, setuju. Terputus lagi, mungkin karena durasinya sudah hampir habis, mungkin Feren bisa minta ke Karini closing statement sama mungkin bisa disimpulkan supaya atau ajakan supaya anak-anak di sini job seeker yang sedang ingin mencari intern bisa melamar di kawan lama Group. Silakan Kak. Oke, baik. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan nih teman-teman ketika teman-teman mau apply internship. Jadi apa ya, relax aja gitu, chill aja gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir, apply aja dan apply di beberapa perusahaan dan cari posisi-posisi yang teman-teman inginkan. Dan jangan terpaku pada satu perusahaan saja. Jadi perbanyak riset juga, tadi channel-channel channel-channel informasi, cari tahu sehingga teman-teman punya banyak referensi tempat magang atau tempat internship. Jadi teman-teman bisa apply dan semua proses itu pasti ada pengalamannya. Jadi nggak apa-apa, jangan ragu ketika ada undangan untuk interview, itu juga dijadikan pembelajaran buat teman-teman juga gitu. Yang pasti persiapkan diri dengan baik, persiapkan mental kali ya, jadi supaya tetap percaya diri gitu ketika interview. Tapi jangan khawatir, santai aja gitu, lakukan aja prosesnya dengan enjoy aja sama prosesnya. Santainya tuh selevel apa Kak nih? Jangan sampai kesantaian jadinya. Ada batasan santai itu gimana Kak? Nggak perlu gugup terlalu berlebihan gitu ya, jangan khawatir terlalu berlebihan atau jangan overthinking gitu kalau saya bilang sih. Oke, keren. Jadi relax karena kalau sampai kalian gugup malah nanti kalian blok, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi Iya, jadi malah nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong dengan enak gitu kalau gugup. pernah ngerasain soalnya aku. Siap. Juga mungkin sesi kali ini juga sudah mau berakhir. Mungkin sebelum menutup ada tadi Kak Karin juga sudah tidak bisa bergabung lagi bersama kita. Terima kasih banyak Kak Karin dan Karini yang sudah Thank you. sudah membagikan pengalaman dan tips-tips yang menarik banget untuk para job seeker tentang Kamalama Group. Seperti kata Karini, jangan khawatir kalau misalnya mau daftar, go ahead karena nggak ada yang tahu. Siapa tahu jodoh, siapa tahu bisa magang di Kamalama Group. Terima kasih banyak Karini sudah menemani siang kita pada hari yang cerah ini. Terima kasih juga Feren sudah mengundang kami. Terima kasih banyak Kak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan sukses selalu, jaga kesehatan dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita akan ada live lagi, stay tune di Binus Karir Ambassador. Terima kasih. Kalau gitu, Feren end sekarang ya. Terima kasih. Thank you.